sini Tuhan, kami yang yakin bahwa kami juga adalah buah dari anugerah Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat atas hidup kami, sepanjang hidup kami, dan membawa kami kepada kekekalan. Di dalam Kristus Yesus, tuntun kami dengan roh-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Horasma di Tasalutna. Secara khusus kepada ibu-ibu kami yang manis sekali senyum, langsung merekah semua senyumnya, melebar gitu ya. Dan sesuai namanya, Lydia. Yang tentu nama Lydia saya yakin sumbernya dari Idotahe manang nalebo tohamu doa dong si Lydia na burjur wasni huria jala jambu daong ate. Tetapi karena tokoh dalam Alkitab. Karena itu kami atas nama gereja, seluruh majelis dan jemaat mengucapkan, walaupun tadi sudah dibaca di warta, Horasma dihamu saluna moliate nungaroh hamu akainang tuhuriana mihurian itu hatta naulion. Dan di sini ada ibu-ibu ngeber kamu tahi KSP menyambut tamuna. Baik, firman Tuhan yang mempersatukan kita diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 22 sampai dengan 29. Saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah tertulis di sana, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam satu kalender duduk, saya nggak tahu kalau yang dipajang begini, McDonald, ada pas di mejaku, nggak tahu dari mana itu. Di sana dituliskan tulisan yang kecil, hari esok itu dimulai dengan hari ini. Hari esok dimulai dengan hari ini. Bahkan ada ungkapan yang kita juga ucapkan, bukan hanya itu, hari esok ditentukan oleh hari ini. Dan dalam Alkitab kita tadi ada dikatakan hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Apakah itu berarti hanya pada waktu itu? Hanya satu hari? Sebab apa? Sebab sesungguhnya semua hari adalah diciptakan Tuhan. Semua hari adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang menciptakan hari, tidak seorang pun bisa. Ada kita termasuk yang dari Jalan Jambuak Kainang, saya bisa kok menambahi hari, boleh? Alkitab kita dimulai dari kata pada mulanya, dimulai dari kata waktu, lalu kemudian sampai dengan hari yang ketujuh, dan dia menutup dengan kata lalu Allah melihat bahwa apa yang diciptakannya sungguh sangat baik. Tidak hanya baik, sungguh sangat baik. Karena itu, Aka Inang Amang dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap hari harusnya itu adalah hari yang kita yakini dijadikan Tuhan. Nah, karena itu dalam nats ini dikatakan, apakah hari yang kita lewati ini itu dapat menjadi hari yang dijadikan Tuhan bagi kita untuk bersorak-sorak, untuk hidup dalam sukacita, untuk hidup dalam syukur? Adakah Amang Inang, saudara-saudara, kita semua yang hadir di sini yang tidak mau hidup dalam sorak-sorai,
hidup dalam sukacita, hidup dalam rasa syukur. Sebab bisa saja, maaf kalau saya ambil contoh, datang kunjungan ke gereja, bukan Ibu Lydia ya yang datang hari ini. Mereka datang umumnya membawa pujian, bagus lagunya, tetapi selesai bernyanyi langsung mukanya kembali tegang, kembali sepertinya mikir, duduk begini. Mudah-mudahan karena dia terarah kepada salib Tuhan, berharap begitu. Bukan tidak mungkin orang datang ke gereja tetapi dalam dirinya gersang. Ketemu sama teman langsung berubah, waras seda, waras lae. Tapi setelah itu langsung lagi datar. Bisa saja begitu. Bukan tidak mungkin nyanyinya sampai melompat-lompat. Adalah sukacita di dalamku. Lalu kemudian setelah pulang berantem. Bukan tidak mungkin. Atau di jalan diomongin, itulah gak tahu itu Eda itu tadi. Tadi mana tadi kor itu, udah gak pernah datang, suaranya lagi paling kencang. Memang benar-benar itu membuat kita menjadi tersandung. Tapi adalah sukacita di dalamku. Gak ada di sini seperti itu toh? Gak ada, amin. Nah karena itu Amang Inang, apakah hari-hari kita mau kantong kempis atau kantong tebal? Apakah tanggal 1 baru gajian atau tanggal 29 atau tanggal 20 sudah mulai habis? Kalau yang sudah jelas gajinya seperti kami misalnya sudah jelas, kecuali ada Hamauliateon ya realistis toh, ngapain harus malu bilang begitu kan? Kecuali ada topu-topu rezeki dikasih Tuhan begini toh, pidong sigak itu sudah jelas. Tetapi dikatakan tidak ada yang boleh mengatakan bahwa ada satu hari menjemukan dalam hidupnya, satu hari adalah hari sial dalam hidupnya, satu hari adalah hari yang membosankan dalam hidupnya. Setiap hari haruslah menjadi hari sukacita. Nak pemaula teh mama ben sukacita mamerek suami ngamar sahi tiba dan diurusi panganun niwa teh. Udah sakit kita merengek-rengek di tempat tidur, boro-boro dipijitin malah menonton. Contohnya, bukan saya katakan nama tadi jabu. Bagaimana bisa melalui hari-hari seperti itu kalau anak bertemu menjengkelkan? Hanya sekolahnya, kerjanya disemangati, les ini les itu. Menurut kita, sampai anaknya tak tahu lagi hari pagi sampai hari malam. Lalu kita bilang, kau cuma sekolah, kau tinggal terima beres, ada supir, tapi nilaimu seperti ini. Lalu kita menyalahkan anak dan kita tidak tanya, kenapa kau seperti ini nak? Lalu dia datang dengan muka keriting, tak tahu kau berterima kasih. Mama, bapak ini capek, sampai nggak bertemu lagi dengan bapak mama. Ngobrol-ngobrol demi kau. Tapi kita tidak tanya, apakah kau butuh waktu denganku? Karena itu Amang Inang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita hidup dalam sukacita, rasa syukur, dalam keadaan cukup, dalam keadaan ada atau dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih muda bugar atau sudah maki pakai tongkat seperti opungku sana. Lihat putih rambutnya adalah simbol mahkota dari Tuhan. Amin pun? Amin pun? Amin. Aku udah mulai banyak ubannya, aku cat-catnya nih karena belum waktunya. Malu aku. Masih muda toh? Bagaimana firman Tuhan mengajak kepada kita, lihat, arahkan matamu selalu pada Allah. Itulah nama minggu kita hari ini. Minggu yang disebut dengan Minggu Okuli. Dari Mazmur 25 ayat 15a. Aku mengarahkan mataku selalu kepada Allah. Selalu. Itu kata waktu. Tidak ada temporal. Karena apa? Karena bisa saja per mil detik, per mil menit datang godaan itu membuat kita, kok aku yang paling menderita di dunia ini? Kok hidupku seperti ini? Karena itu Paulus mengatakan tetap, selalu, senantiasa. Mengapa kepada Allah? Firman ini juga menjadi jawaban. Sebab Allah telah melakukan hal-hal yang mustahil. Ayat 23. Maukah kita mengulang membacanya bersama? Ayat 23.
hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib. Tuhan melakukan hal-hal mujizat. Sudah dilakukan, akan dilakukan, terus dilakukan. Bahkan sorga sesungguhnya adalah mujizat. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kreasi ex nihilo. Allah memberi keselamatan katanya dalam nats ini. Kalau kita baca dari ayat 4, ayat 5, ayat 12 secara khusus. Di sana pemazmur itu merasakan betapa kesesakan menghimpit dia. Orang banyak penganiaya dia sedang berkonspirasi, mengepung dia. Para pengkhianat mengkhianati Daud. Saul mengkhianati Daud. Bukankah kondisi seperti ini bisa juga terjadi pada kita? Ada yang sedang berkonspirasi menjatuhkan kita. Mungkin di kantor, mungkin teman politik, mungkin lawan politik, bahkan mungkin saudara sekandung. Di mana warisan mama itu ya dibuat ya? Di mana? Kemarin ada ku tengok mas mama itu, kalungnya seperti ini. Sebelum mati dia kulihat-lihat dulu, sebelum dilihat yang lain. Contoh itu tidak ada di sini seperti itu. Barangkali kita pernah sepertinya kita merasa, kok sepertinya saya tidak berdaya. Siapa ini yang memperdulikan saya? Saya sendiri. Mungkin ada orang tua yang merasa dia sendiri, tidak ada anak-anak yang memperhatikan, meskipun ada 2-3 orang. Mungkin ada orang yang berusaha untuk menghancurkan kita, ada orang yang memfitnah kita. Seperti itulah perasaan. Tetapi kemudian pemazmur mengatakan hal itu terjadi dari Tuhan, bahwa dia melakukan perbuatan ajaib di mata kita. Artinya real, nyata, bukan kata orang. Saya lihat sendiri Tuhan melakukannya dalam kehidupanku. Itulah mengapa kita mengarahkan mata kita selalu, setiap waktu, setiap saat. Telah terbukti, telah teruji, dan tidak pernah Allah kita habis-habisnya memberikan keselamatannya. Itu mengapa dikatakan 29, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu kita mencintai di dunia ini, secinta apapun kita pada suami atau istri kita, itu punya limit. Tohor wakaina 30 tahun umurmu hilang. So na mekel hubereng, namar bros nabirong. Odo peha hubereng bros nabirong. Bro ano teh? Bunga ros donyon, leso munaw ne dora munaw. Oh. Dang na bros tahe gornyo na do. Ay buama di hutan ami bros do idok kusoni. Ido do. Nah bros, baru saya lihat bunga mawar warna hitam. Hah? Oh sama kainnya? Nggak perlu sitiru kalau udah matching atas bawah. Tapi baru saya lihat hari ini ada bunga ros berwarna hitam. Yang tidak pernah saya lihat adalah juga bunga ros tanpa mawar pasti berduri. Ya bukan? Tapi ini warna hitam. Udah berapa umurmu Inang? Ya 67. Ada yang dope amang? Dang dong be. Terbatas do kan? Masih hol dope hoto apa? Dang be, asal naliling? Ngaliling be. Ngaliling betong apa lagi ngoto be. Sudah lama kau mati ngapain lagi diingat? Artinya itu pun terbatas. Yang baik di dunia ini pun yang kita lakukan itu terbatas. Punya waktu. Tetapi Allah itu katanya kasih setianya adalah selama-lamanya, dari mulanya sampai dengan waktu kekal. Persoalannya adalah apakah kita percaya dengan itu? Dan karena itu apakah anugerah, apakah mujizat yang paling besar dikatakan oleh pemazmur di sini? Batu yang telah dibuang, batu yang tidak diperhitungkan oleh tukang bangunan. Menurut seleranya ini gak perlu dibuang, tapi ternyata bagi Allah justru dijadikan batu yang sangat penting.
Itulah batu penjuru. Dari yang tidak mungkin, dari yang tidak dipandang orang, bahkan yang dibuang orang, maka di sana Tuhan memakai dia untuk melakukan rencana visi misi Allah di atas dunia ini. Bukankah banyak amal inang kita melihat dalam kenyataan, baik dalam Alkitab atau dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tidak mungkin kita anggap, mana mungkin itu bisa, ternyata dia bisa. Mana mungkin Daud bisa, kata Goliat, tetapi Daud mengatakan, dalam nama Tuhan aku berperang. Hanya satu batu kali tertancap, dan kemudian Goliat, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tak terbatas lagu itu. Andaikan waktu kita banyak, enak sekali kalau kita nyanyikan bersama. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat. Siapakah Daud? Siapakah bangsa Israel? Dalam Ulangan 1 dan Ulangan 7 ayat 1 dan 7 dia katakan, kamu ini bukan apa-apanya secara jumlah ataupun secara kekuatan. Tidak ada apa-apanya, kecil. Bahkan ada 7 bangsa yang lebih besar dibanding dirimu. Nanti kita baca Mang Inang. Tidak ada apa-apanya. Secara jumlah pun kau bangsa yang kecil. Tetapi mari kita lihat, untuk melaksanakan, mewujudkan rencana kerajaan Allah di dunia ini, Allah bisa memakai yang tidak dipandang dunia ini, yang dicemooh, yang dihina, bahkan yang dibuang oleh dunia ini. Saya pernah mendengar satu anak yang dulunya dibuang ibunya, tapi kemudian dia menjadi anak yang berhasil. Lalu kemudian dia menolong saudara-saudaranya. Sama, sedikit percis seperti Yusuf. Yusuf yang dibuang saudara-saudaranya, tetapi di tangan Tuhan. Maka kebencian diubah oleh Allah menjadi berkat yang tersalur untuk keselamatan. Karena itu Amang Inang yang dikasih oleh Tuhan, itulah batu penjuru. Batu penjuru kita dalam nats ini bukan hanya mau menunjukkan pemazmur, tetapi terlebih mau menunjukkan kepada Yesus. Batu penjuru itu adalah batu patokan katanya. Kalau orang membangun rumah, sayangnya saya tidak pandai sekali menerangkannya. Kalau di kampung dulu pernah saya lihat, dipantek satu begini, lalu ditariklah talinya begini, inilah batu itu. Lalu dia menjadi patokan, kemana arah bangunan ini, lurus atau tidak. Kalau dari sini dia sudah salah, maka bangunan itu pun akan salah. Karena itu batu penjuru itu menjadi titik berangkat yang menentukan arah bangunan. Batu penjuru itu adalah juga titik pijak atau fondasi yang menentukan kekuatan, ketahanan, kualitas bangunan. Kalau dia kuat, maka dia akan, ketahanan bangunannya akan kuat. Batu penjuru juga adalah yang menyatukan antara bangunan yang satu dengan yang lain. Dialah yang menyatukan. Kristuslah batu penjuru kita. Kristuslah yang sesungguhnya yang disebut baik dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru, atau yang kita baca tadi, seperti yang kita baca dalam kitab Markus 12 tadi. Batu yang dibuang oleh orang-orang Farisi, batu yang dibuang oleh para imam-imam, meskipun mereka sudah melihat betapa banyaknya hal-hal yang mengagumkan, menakjubkan, mujizat yang dibawa oleh Yesus, tetapi bagi mereka Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus hanyalah anak tukang kayu. Yesus hanyalah orang yang lahir di kandang domba. Yesus tidak ada spesialnya, maka dia perlu dibuang. Bahkan Yesus adalah orang yang membuat mereka menjadi ancaman bagi mereka. Karena itu mereka membuangnya. Kalau kita baca perlahan paralelnya di pasal Matius pasal 21, di ayat terakhir dia katakan, mereka ingin membunuhnya, tetapi mereka takut karena orang banyak menganggap dia nabi. Hanya nabi, bukan Mesias. Hanya nabi, bukan yang dinanti-nantikan. Karena tidak sesuai dengan paradigma mereka. Karena itulah Yesus harus menderita seperti apa yang umum dikatakan Vox Populi, Vox Dei. Teriakan orang banyak menjadi keputusan Tuhan. Ternyata tidak. Satu kebenaran tidak boleh diabaikan. Tetapi Pilatus sama seperti orang banyak lebih mau tempat yang aman, keselamatan diri. Walaupun dia berkata dalam Yohanes 19 ayat 15, saya tidak menemukan kesalahan orang ini.
Tetapi kemudian dia berkata, silahkan, tetapi saya bersih dari darahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu marilah kita yang mendengarkan ini, kita menjadikan Yesus menjadi titik berangkat kita. Maaf, kalau semangat kali begini ya. Dia menjadi titik berangkat kita, dia menjadi pemersatu kita meskipun dalam berbagai denominasi. Kita mau dia menjadi keselamatan kita, sebab kita tahu hanya dialah jalan satu-satunya itu. Kita mau dia menjadi fondasi bagi kita. Dengan demikian kita melihat bahwa Yesus itu menjadi patron, mengubah cara pandang kita tentang hidup dan kenyataan hidup. Yesus tidak pernah meniadakan penolakan. Yesus tidak pernah meniadakan pergulatan hidup. Yesus tidak pernah mengabaikan air mata, karena dia sendiri pun di Getsemani keringatnya itu seperti darah. Dalam Lukas 22, Yesus tidak pernah mengabaikan pengkhianatan, karena dia juga orang yang dikhianati. Yesus juga tidak pernah meniadakan konspirasi. Bisa saja kita berada dalam konspirasi kejahatan orang lain. Yesus juga tidak meniadakan kematian. Tetapi Yesus mau menanggung, Yesus mau menghadapi dalam ketaatan dan kasih kepada Bapaknya. Dan ketika dia taat, ketika dia mau, maka di sanalah kemenangannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, suatu ketika ada 2 kapal perang induk, perang yang ditugaskan. Kemudian di dalam cuaca yang buruk, mereka melihat, tiba-tiba mereka melihat ada cahaya. Kapal perang yang utama itu memanggil kepada penjaganya supaya berhati-hati di dalam kabut itu. Lalu kemudian dari dalam kapal induk itu seorang pengintai berkata, "Kapten, ada sinar pada haluan sebelah kanan." Lalu kapten itu berkata, "Tetapkah sinar itu atau mundur?" Pengintai itu menjawab, "Tetap, kapten." Artinya mereka akan berada pada tabrakan yang dahsyat. Lalu kapten itu berseru, "Katakan, beri isyarat kepada kapal itu, kita berada pada arah tabrakan." Karena itu suruh dia berputar 20 derajat. Lalu kemudian dia memberi isyarat itu, tetapi mereka mendapat balasan. Balasannya adalah saudara yang harus mengubah arah 20 derajat. Lalu kapten itu pun mengirim pesan lagi, "Katakan kepadanya, mereka yang harus mengubah arah 20 derajat. Datang lagi balasan, "Kamu yang harus mengganti arah." Lalu marahlah kapten itu. Dia bentak, dia tulis di sana, "Katakan kepada dia, ini kapal perang induk Amerika, ubah arah 20 derajat." Lalu datanglah pengintai itu. Dia balas ke sana, datanglah balasan, "Kau kapten, aku mercusuar." Kalau kita mau mengubah arah kita, mengubah pandangan kita kepada Allah, maka Allah akan mengubah pandangan kita juga memandang kehidupan kita, memandang orang lain. Tuhan mau menjadikan kita sebagai alatnya, alat yang sangat penting di dunia ini. Tuhan memegang kendali atas semua kehidupan di dunia ini, bukan hanya kita, setiap kendali dari zaman ke zaman, bahkan yang tidak kita pikirkan. Mungkin ada cucu kita yang sedang sakit, mungkin ada orang yang sedang dapat berkat, tetapi kendali itu ada pada tangan Tuhan. Kalau Tuhan katakan kau tidak mati, dia tidak akan mati. Kalau Tuhan katakan hari ini juga engkau hancur, dia akan hancur. Karena itu Tuhanlah titik berangkat kita. Mari kita peka kepada suara Tuhan. Dalam Yesaya, mau Kak Mang Inang walaupun sudah makin mepet waktunya, Yesaya 50 ayat 4a. Kita buka sebentar. Yesaya 50 ayat 4a. Dikatakan demikian di sana. Maaf, ayat 4b, 4c. Baik. Setiap, sudah Mang Inang? Atau kita baca aja semua ya, ayat 4 itu. Ya, 2, 3 ya.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar, seperti setiap pagi kita mempertajam, supaya Tuhan mengubahkan kepada kita. Bukan orang lain yang harus berubah, tapi kau nak. Jangan keinginanmu. Saya ingat kemarin saya harusnya tidak pergi ke salon. Mohon maaf kalau saya ambil ilustrasi ini. Inilah keinginan daging ini. Biar hilang dulu kepala yang sakit di kepalaku ini, pikirku. Ku potonglah ini rambutku ini, pikirku. Krimbatlah dua aku, dari potong rambut jadi krimbat. Ku tengokin orang-orang di situ. Kalau masuk begini aku manginang, harum kali. Aduh, enaknya memanglah di salon ini, pikirku. Di Evergreen itu, aduh memanglah enak kali lah dunia ini. Tadinya cuma mau potong rambut, pikirku biar hilang dulu seperti potong rambut ini, jatuhlah penyakitku Tuhan. Sebenarnya begitu nyawalnya. Tapi kemudian kulihatlah dari potong rambut jadi krimbat. Enak kali lah dipijitin. Sambil lihat orang putih-putih, semua kulitnya begini, mulus-mulus. Ayo amadang mulus tahiyat yang orang dagingnya lakon. Ayo lalau merdalani do anak konak, lau do di blow, jolo di krimbat. Aduh paju kita do ruas niuriat ta. Nanang berpesta do hamu inang niku. Ndak mau jalan-jalan inang sama amang sama anak-anak udah di mobil. Jalan-jalan pun dulu krimbat dibawa dulu. Ya harum lah, enak lah memang. Dipijat, mulailah aku rasa lambungku sakit. Mulailah aku rasa aku diingatkan Tuhan. Tapi masih aku bertahan di situ, menikmati orang-orang yang di apa namanya ini. Tak tahulah aku apa ini dikasih dibalurin semua begini, di bleaching katanya itu, nggak tahulah. Aduh, aku tengoklah memang. Sambillah aku alihkan pandanganku ke situ, tapi perutku ini terus menghisap. Akhirnya menginang, singkat cerita pulanglah aku, langsung flu lala balik. Sakitlah perutku, ndak ada lagi kurasa mulailah mual. Sampai tadi aku gemetaran lah ke gereja ini. Harus nggak apa-apa aku bilang ini, bukan supaya mengharapkan belas kasih. Lalu kemudian tersadarlah aku, Tuhan, memanglah godaan dunia ini besar sekali. Aku pun pendeta, hanya mengatakan potong rambut jadi krimbat. Lalu kemudian karena krimbatku inilah aku jadi sakit. Bukankah begitu amang inang godaan ini? Sederhana itu bukan? Versi kita mungkin banyak. Saya sudah tahu kalau saya lama kena air, lama kena AC, bakal sakit. Akhirnya tidak bisa tidur aku satu malam ini. Dan Bapak si Pajar tidur, dia dengan pulasnya. Lalu aku mulailah dalam hati, enak kali lah orang tidur ini. Ternyata sakit kali yang menginang. Saya sudah seminggu tidak tidur, tapi tetap cantik bukan? Kalau Tuhan menjadi titik berangkat kita, bukan keinginan daging kita. Tuhan yang menjadi fondasi kita, bukan apa yang kita miliki yang menginang. Bukan harta kita, bukan profesi kita, bukan anak kita bahkan, bukan suami kita bahkan, karena semua itu akan pergi. Tidak ada itu, tidak tinggal itu. Dan dialah yang menjadi pemersatu seperti tadi, merekatkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin dekat, bukan sebaliknya. Yang dekat menjadi saudara kandung, tak pernah ditelepon. Orang lain selalu say hello. Apa kabarmu? Apakah kau sehat? Kalau kirim ke saudara, lagi marsai, udah bah. Tapi kalau ke orang, di mana kau Eda? Saya lagi makan di Old Town. Bukankah begitu banyak kenyataannya, Mang Imam? Saudara kandung tak bisa teman kita bertukar pikiran, tetapi saudara jauh kita menjadi berkat. Tapi firman Tuhan mengatakan, Dia merobohkan segala tembok yang memisahkan, yang jauh menjadi dekat, yang dekat harusnya semakin dekat. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga dengan demikian kita mau, pada ayat yang berikut dia katakan bahwa dia mau mempersembahkan yang terbaik, mengikatkan persembahan kurban ke hadapan Tuhan, karena dia tahu Allah lah yang selalu berperkara dalam hidupnya. Tuhanlah memberkati akainang ulak mahamonona tidak pola do tau mangan alana tu sidi do pete ate pancupang mahita muse saya tuhat tama mama sumasu nang huriana HKBP Jalan Jambu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik,
Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Meskipun kadang-kadang kami sulit berpegang kepada iman bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Dalam keadaan kami berkelimpahan,